Nah, apa itu forwarder? Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu forwarder ya. Forwarder adalah perusahaan pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Mereka punya dokumen izin impor resmi, mereka punya gudang di Indonesia maupun di negara asal. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita kan topiknya yaitu China ke Indonesia. Ya, mereka itu pasti punya gudang di Indonesia dan punya gudang di China. Serta mereka yang akan membantu Anda mengirimkan barang Anda dari China ke Indonesia dengan dokumen izin impor yang lengkap dan resmi. Sehingga pajak dan bea cukai dari barang Anda pun itu pasti diurus semua. Jadi, Anda nggak usah takut. Hai, saya Bobby Christian. Nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda, memberikan tips bagaimana caranya memilih forwarder yang bagus. Oke? Nah, saya udah ada 15 list yang akan saya jelaskan satu persatu bagaimana caranya kita ngelihat apakah forwarder yang Anda pilih itu udah bagus atau belum. Oke? Nah, apa itu forwarder? Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu forwarder ya. Forwarder adalah perusahaan pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Mereka punya dokumen izin impor resmi, mereka punya gudang di Indonesia maupun di negara asal. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita kan topiknya yaitu China ke Indonesia. Ya, mereka itu pasti punya gudang di Indonesia dan punya gudang di China. Serta mereka yang akan membantu Anda mengirimkan barang Anda dari China ke Indonesia dengan dokumen izin impor yang lengkap dan resmi. Sehingga pajak dan bea cukai dari barang Anda pun itu pasti diurus semua. Jadi, Anda nggak usah takut. Ya, nggak usah takut barang Anda nggak nyampe. Nggak usah takut barang Anda itu harus ditahan pajak bea cukai. Ya, karena semuanya akan diatur oleh forwarder. Kalau barang Anda memang ditakutkan nggak bisa masuk ke Indonesia, forwarder pun nggak akan terima barang tersebut. Oke? Nah, 15 poin ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, mencari forwarder yang bagus, yang baik, itu bukan berdasarkan pada kota tempat forwarder itu ada. Ya, jadi kalau misalkan Anda itu kita sebut di Pekanbaru atau di Bandung, lalu Anda mencari forwarder-forwarder yang ada di Pekanbaru atau enggak di Bandung gitu. Nah, tidak seperti itu. Ya, saya udah pernah jelaskan tentang ini di video saya yang berjudul 3 kota strategis forwarder-forwarder di Indonesia. Oke, seperti itu.
Jadi intinya jangan berpatok pada kota mereka, tapi berpatok pada pelayanan mereka, reputasi mereka, dan lain-lain yang akan saya bahas setelah ini ya, sekarang. Oke. Kedua, respon chatnya cepet ya. Karena ketika kita mau nanya, barang ini bisa dikirim ke Indonesia nggak? Lalu dia jawabnya lama. Sehari kemudian, oke jawab. Barang ini harga per 1 CBM-nya berapa? Oke, barang ini 1 kilonya berapa? Lalu dijawabnya tuh besok. Ya itu kan gak enak ya. Itu kan malesin banget. Ya. So make sure forwarder yang Anda pilih itu responnya cepet. Ya. Ketiga, setiap kali barang sampai gudang di China, ya, dikabarin barangnya. Beratnya berapa, volumenya berapa, kuantitinya berapa. Ya, itu yang saya sebut dengan nota terima barang. Ya. Jadi ketika Anda membeli barang di 1698, ya, lalu supplier Anda mengirimkan barang Anda itu ke gudang forwarder di China. Ya. Lalu ketika sampai di gudang forwarder di China, ya, forwarder yang bagus, forwarder yang baik akan ngabarin Anda bahwa, Pak, Bu, barang Anda sudah sampai di gudang kami. Ya. Barangnya adalah ini, ya namanya. Gitu. Beratnya segini, volumenya segini, kuantitinya segini. Ya. Kuantiti kardusnya tuh ada segini. Ya, semuanya dikabarin. Ya, itu yang disebut dengan nota terima barang. Ya. Keempat, meminta packing list kepada Anda. Ya. Jadi setelah dikabarin nota terima barang, Anda itu dikasih template Excel. Ya. Pak, Bu, tolong isi packing list barang Anda di Excel ini. Packing list itu apa? Packing list itu yaitu berat, volume, quantity. Jadi supaya ngecek sama atau enggak gitu. Nota yang mereka buat dengan data yang Anda punya di packing list Anda. Ya. Packing list itu apa? Packing list itu kurang lebih sama kayak template Excel kalkulator saya. Ya. Kalau Anda nggak tahu, silakan Anda join ke Trader Warriors. Saya kasih Excel itu gratis kepada Anda. Oke. Nah, meminta packing list kepada Anda. Supaya apa? Supaya barang Anda ini jelas identitasnya. Ya. Supaya ketika masuk ke pajak bea cukai Indonesia, ke custom clearance ya, ketika dicek semua datanya lengkap. Jadi semuanya tuh aman gitu. Ya, itu tujuan packing list. Kelima, di dalam packing list, forwarder yang bagus dan baik tidak meminta kontak supplier Anda. Oke. Kalau mereka sampai meminta kontak supplier Anda, tujuannya buat apa? Ya, karena kemungkinan paling buruk adalah jika forwarder itu punya kelas impor. Database supplier Anda itu bisa disebar ke kelas impor mereka secara gratis. Ya, dimana itu saya nggak pernah lakuin kayak gitu, ya karena memang aneh. Forwarder itu nggak butuh kontak supplier. Yang mereka butuh itu identitas barang lengkap. Ya, kalau mereka itu bilang, kami butuh database supplier Anda, supaya kalau barangnya ada apa-apa, kita bisa langsung tanya ke supplier. Ya, itu nggak perlu. Ya, kalau ada apa-apa, kasih tahu saya yang bakal chat ke supplier saya sendiri. Ya, jangan kasih akses sehingga forwarder itu bisa ngechat langsung ke supplier Anda. Ya. Kita nggak tahu supplier itu tuh nanti dipakai buat apa. Ya, kita nggak mau berasumsi jelek, tapi pertanyaannya adalah database supplier Anda, kontak supplier Anda itu mau dipakai buat apa. Oke, seperti itu. Lalu, keenam, bisa kasih free ongkir kalau kirimnya itu sesama Jakarta. Free ongkir yang saya maksud ini bukan free ongkir dari China ke Indonesia ya. Tapi free ongkir ketika barang Anda itu sudah sampai di gudang di Jakarta atau di Surabaya ya, sesuai 3 kota strategis itu. Lalu kota Anda juga sama, satu kota dengan kota forwarder Anda itu, dan mereka bisa kasih free ongkir. Ya, jadi kayak pakai JNE, Tiki itu tuh free ongkir kalau sesama kotanya, kalau kotanya itu sama. Ya, di sini saya sebut aja Jakarta lah. Kalau sesama Jakarta itu ongkirnya gratis. Nah, itu oke sih. Forwarder yang kayak gitu tuh yang bagus. Ya. Ketujuh, pembayaran ekspedisi dibayar setelah barang sampai alamat tujuan Anda. Jadi, ketika supplier kirim ke gudang di China nih, gudang forwarder. Lalu dari gudang forwarder di China dikirim ke gudang forwarder di Jakarta. Ya. Ketika udah sampai Jakarta, mereka baru kirim ke alamat tujuan Anda di Indonesia.
Nah, setelah nyampe di alamat tujuan Anda di Indonesia, mereka baru minta Anda untuk bayar ongkir ekspedisinya. Ekspedisi itu apa ya? Dari China ke Indonesia lah, itu ekspedisi. Ya. Anda disuruh bayar setelah barang Anda itu nyampe ke rumah Anda. Oke, itu forwarder yang bagus. Ya. Kedelapan, perbedaan volume tidak terlalu jauh. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebelum Anda mengimpor itu, Anda harus tanya volume dari barang Anda supaya Anda itu bisa ngitung CBM-nya itu berapa. Ya, total modalnya itu berapa. Ya, kalau misalnya kita tuh udah hitung 50 kali 50 kali 50 ya volumenya. Lalu pas nyampe gudang forwarder di China, kan mereka bakal bikin nota terima barang tuh. Lalu jadinya tuh 51 kali 51 kali 49 misalnya. Itu kan nggak beda jauh. Ya. Perbedaan itu pasti ada. Pasti ada perbedaan volume. Tapi kalau perbedaan volumenya nggak terlalu jauh kayak tadi, 51 kali 51 kali 49, itu kan nggak jauh. Itu masih oke. Tapi kalau nggak make sense, ya dari 50 kali 50 kali 50 jadi 60 kali 55 kali 55, itu kan nggak make sense. Kita takutnya mereka itu membesar-besarkan volume dari barang Anda supaya mereka itu makin cuan. Ya, itu takutnya. Ya, saya tidak menuduh siapapun, tapi itu takutnya. Ya, jadi kalau bisa perbedaan volume yang mereka kasih itu nggak terlalu jauh. Itu forwarder yang bagus. Oke, kita lanjut. Tidak mencuri barang Anda satupun. Oke, kalau misal barang Anda sudah sampai di rumah Anda, ya, Anda itu beli 50 pieces, ternyata yang sampai itu 49 pieces. Anda jangan langsung nuduh ke forwarder Anda, satu pieces lagi di mana? Diambil dan segala macam. Jangan langsung. Ya. Anda tanyain dulu, kan ketika itu ada nota terima barang kan? Ya, di awal. Nah, kuantitinya tuh ditulis nanti kan. Kuantiti per satu kardusnya tuh misal 50. Ada 5 kardus, berarti 250. Ya. Itu jelas ditulis. Nah, Anda kan cek nih, recheck sesuai packing list yang Anda sudah punya. Nah, dicek. Lalu ada kurang satu barang nih, satu pieces. Anda langsung recheck ulang ke supplier Anda. Ya. Ya pakai bahasa Mandarin tentunya ya. Saya bisa bantu Anda untuk ngomong kayak gitu ke supplier Anda. Pokoknya intinya kalau bahasa Indonesia, bos, apakah lo itu kurang kirim satu barang ya? Kurang kirim satu pieces ya? Karena yang datang ke gudang gua di forwarder di China, itu kurang satu pieces. Gimana? Coba lo recheck. Ya. Kalau mereka bilang, iya kurang satu, ya artinya, ya udah, bukan forwarder yang ambil. Ya, tapi kalau mereka bilang, enggak, ini yang jadi problem. Kita nggak tahu satu pieces itu kemana. Oke? Gitu. Lanjut ke 10. Biasanya forwarder itu bisa atau mereka juga jual yuan. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau tukar yuan nih, nah mereka itu jual yuannya. Jadi Anda tinggal transfer rupiah ke mereka. Ya, kebanyakan forwarder itu kayak gitu, mereka jual yuan juga. Ya. Nah, ketika tukar yuan, itu tuh pengirimannya tuh cepat ya dan aman. Pengiriman yang saya maksud itu apa? Ketika saya udah transfer rupiah ke mereka, yuannya itu ini sedikit complicated sih. Jadi kayak Anda punya akun bank China lah, ya, akun bank China. Lalu Anda nggak punya yuan, Anda beli ke forwarder. Ya. Lalu ada transfer rupiah ke dia. Nah, pengiriman yang saya maksud itu yaitu kirim yuan ke akun bank China Anda itu cepat atau enggak. Kalau cepat dan aman itu oke. Tapi ditakutkan forwarder Anda itu malah lama dan gak aman, malah kabur segala macam. Oh, itu fatal banget sih. Tapi selama saya 3 tahun terjun itu nggak ada yang kayak gitu. Oke? Jadi pastikan aman dan trusted aja gitu ya. Ke-11, ramah dan friendly. Of course ya, ketika kita mau melakukan bisnis apapun dengan orang itu kita harus pastikan bahwa mereka itu ramah dan friendly. Kalau enggak ya ngapain ya? Biasanya orang-orang atau biasanya saya lebih memilih orang yang ramah dan friendly walaupun harga dia lebih mahal. Seperti itu. Oke, ke-12, ada jaminan asuransi. Asuransi apa yang saya maksud? Jadi ketika barang Anda itu sampainya harusnya kan 1 bulan, tiba-tiba 2 bulan. Mereka itu bisa kasih kompensasi kepada Anda. Oke, jaminan seperti itu. Ada juga ketika barang Anda itu disita, mereka itu mau gantiin. Seperti itu asuransi yang saya maksud. Keterlambatan pengiriman tidak terlalu lama. Jadi kalau tadi kan estimasinya
kita bakal tanya estimasinya ini tanggal berapa. Ya, misal ini tanggal 7 Februari. Mereka bilang 7 Maret nyampe. Nah, tiba-tiba udah 7 Maret nggak nyampe. Nah, itu normal. Normal banget ya. Kalau 1 bulan nggak nyampe itu normal banget. Ya. Telat 1 minggu nih, baru nyampe itu 14 Maret. Masih oke. Ya. Telat 2 minggu, ya, sedikit hati-hati. Telat 3 minggu telat 3 minggu ke atas, itu saya sih udah pasti nggak akan pakai lagi dia. Oke? Karena ngapain? Lama banget ngirimnya. Oke, seperti itu. Nah, lalu data nota semuanya tuh rapih dibuatnya dalam Excel, ya. Ketika barang nyampe di Anda, kan Anda ditagih nih pembayarannya. Itu semua datanya tuh dibuat dalam Excel tuh bagus. Dalam PDF ataupun Excel ya, biasanya seperti itu. Susunannya tuh rapi, enak dibaca. Itu oke banget gitu ya. Semua datanya tuh lengkap. Nah, terakhir nggak ada gerak-gerik aneh. Ya, ketika kita tanya, kita ngobrol, nanya biaya segala macam, itu nggak ada gerak-gerik aneh. Anda tahulah apa yang saya maksud ya. Pasti Anda juga seperti itu. Ketika berbisnis dengan orang, dia ada gerak-gerik aneh. Ya, yang bisa bikin ada curiga. Nah, itu Anda harus hati-hati kalau udah kayak gitu. Oke, itu aja 15 informasi penting mengenai tips bagaimana cara memilih forwarder yang bagus. Oke, di video saya selanjutnya saya akan membahas strategi-strategi yang lebih advance lagi, tentunya di YouTube channel ini. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.